Hey hey semuanya, balik lagi nih sama gua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Astro Boy. Film ini bercerita tentang seorang anak muda bernama Toby yang tinggal di kota masa depan bernama Metro City. Kota tersebut terletak di atas awan yang mengambang karena permukaan bumi sudah tercemar. Suatu ketika Toby meninggal dunia dan ayahnya yang kebetulan seorang ahli robot menciptakan robot yang sangat mirip dengan anaknya. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung aja yuk kita masuk ke ulas alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke ulas alur ceritanya, biasakan dulu ya untuk menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota yang terapung bernama Metro City. Diketahui Metro City merupakan kota yang sangat maju. Terlihat dari kegiatan mereka yang hampir semuanya dibantu oleh para robot yang sangat canggih. Robot-robot itu dapat melakukan apa saja seperti halnya manusia. Bahkan dokter sekalipun dilakukan oleh sang robot. Kemudian scene berpindah memperlihatkan anak muda yang bernama Toby. Toby beserta yang lain sedang melakukan kegiatan ujian sekolah. Terlihat Toby yang tenang seolah tidak mempermasalahkan soal yang diberi sang guru, berbeda dengan anak yang lain. Diketahui Toby memiliki kepintaran di atas rata-rata. Just like his father. Waktu pulang pun tiba. Toby segera pulang dan ternyata Toby sudah dijemput oleh asisten pribadinya yang ternyata juga seorang robot. Robot itu bernama Orin. Di dalam mobil, Toby mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya berkata bahwa hari ini ia tidak bisa menemui Toby karena ayahnya harus menemui Presiden Stone untuk melakukan sebuah penelitian robot baru. Toby yang mengetahui hal tersebut menjadi penasaran dan memutuskan untuk menemui ayahnya di tempat kerjanya. Setiba di sana, kehadiran Toby membuat ayahnya marah dan tidak mengizinkan Toby untuk melihat penelitian tersebut. Toby pun segera dibawa ke sebuah ruangan oleh robot penjaga. Tapi ternyata Toby berhasil meloloskan diri dan segera keluar ke tempat uji coba ayahnya. Di sisi lain terlihat ayah Toby bersama rekan-rekannya sedang melangsungkan uji cobanya dengan memasukkan sebuah inti biru ke dalam robot tersebut. Namun tiba-tiba Presiden Stone menyuruh kepada ilmuwan untuk memasukkan inti merah kepada robot tersebut dikarenakan robot itu lebih cocok dimasukin inti merah. Di waktu yang bersamaan Toby datang untuk melihat lebih jelas uji coba tersebut. Kembali kepada robot yang sudah dipasang inti merah. Ternyata inti merah membuat robot itu tidak terkendali sehingga robot tersebut menyerang orang yang ada di sana. Ayah Toby segera menekan sebuah tombol untuk mengurung robot itu dengan pintu kaca. Tapi sayangnya Toby juga ikut terkurung. Seketika robot itu mengeluarkan sinar merah, membuat Toby secara tiba-tiba menghilang. Keadaan pun semakin kacau. Kemudian Dr. Elephant mengaktifkan sebuah kabel yang di dalamnya terdapat inti biru, membuat robot itu seketika jatuh. Ayah Toby langsung mencari keberadaan Toby, tapi sayangnya Toby telah hilang dan hanya topinya saja yang tersisa. It's all my fault. Ayah Toby yang bersedih mencoba membuat sebuah robot yang berbentuk seperti Toby dengan mengakses semua ingatan Toby agar masuk ke dalam robot tersebut. Tujuannya agar ketika robot itu bangun, dia tidak akan sadar bahwa dirinya adalah robot. Ayah Toby langsung meminta inti biru kepada Dr. Elephant untuk menghidupkan Toby kembali. Seketika Toby pun terbangun dan ajaibnya lagi, robot itu benar-benar seperti Toby. Dad? Ayah Toby pun langsung membawa Toby ke rumahnya. Setiba di rumah, Orin yang melihat Toby pun terkejut karena Orin sudah tahu bahwa Toby sudah tiada.
sehingga membuat Orin sangat gemetaran. Ayah Toby pun langsung memutuskan untuk memperbanyak waktunya bersama Toby. Di rumah, ayah Toby memberi sebuah pembelajaran. Toby pun langsung mengerjakan soal tersebut dengan mudahnya. Ayah Toby yang melihat hal tersebut menganggap bahwa Toby benar-benar kembali. Tapi tiba-tiba Toby melakukan hal yang membuat ayahnya kesal. Ayah Toby langsung membawa Toby ke tempat buku dan akan memberikan buku yang dulu sering ia baca sebelum Toby tertidur. Ayahnya mengira dengan hal ini Toby akan mengingat semua ingatan yang dulu. Tapi Toby malah merusak semua buku-buku pemberian ayahnya dan bermain-main bersama Orin. Kemudian ayah Toby datang dan langsung terkejut, lalu memarahi Toby karena melihat kelakuan anaknya yang sudah keterlaluan. Ayah Toby langsung menyuruh agar Toby masuk ke dalam kamar. Setiba di kamar, Toby mendengar dua robot yang sedang mengobrol. Toby yang merasa aneh pun langsung menghampiri robot tersebut dan bertanya mengapa dirinya bisa mendengar suara robot, padahal dirinya itu manusia. Toby yang terus berbicara membuat robot itu menyemprotkan air ke mukanya. Kejadian itu pun membuat Toby terjatuh. Tapi ajaibnya, Toby bisa terbang dengan menggunakan kekuatan roket yang terdapat di kakinya. Toby pun langsung terbang ke sana kemari dengan gembira. Toby pun dengan segera kembali ke rumah untuk menemui ayahnya. Setiba di sana, ia melihat Dokter Elephant bersama ayahnya yang sedang membicarakan dirinya. Toby yang merasa aneh pun langsung menanyakan hal tersebut kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun langsung memberitahu Toby apa yang sebenarnya terjadi, di mana Toby saat ini adalah sebuah robot dan bukan anak manusia lagi. Ayah Toby mengusir Toby dari rumahnya karena ayahnya sudah tak ingin merawat robot Toby lagi. Toby pun yang mendengar hal tersebut langsung segera pergi dari rumah dengan perasaan yang sangat bersedih. Di sisi lain, Presiden Stone mengetahui keberadaan Toby. Ia mengatakan bahwa sesegera mungkin Toby harus ditangkap karena Toby memiliki inti biru. Kembali kepada Toby yang sedang bersedih, dia sadar bahwa saat ini Toby adalah sebuah robot. Hingga tiba-tiba datanglah robot suruhan dari Presiden Stone untuk menangkap Toby. Toby pun langsung berlari terbang dan kejar-kejaran antara robot pun terjadi. Merasa sudah aman, ternyata Stone juga menggunakan pesawat untuk menyerang Toby. Seketika Toby pun tertabrak pesawat tersebut dan terpental sangat jauh. Lalu jatuhlah ke tempat pembuangan bekas-bekas robot yang sudah tidak dipakai lagi. Di tempat itu, Toby bertemu dengan robot anjing kecil yang membawa Toby ke sebuah lubang lalu mendorongnya. Kemudian muncullah sekelompok anak-anak yang ternyata merekalah pemilik dari robot anjing kecil tersebut. Mereka pun saling berkenalan. Di tengah obrolan, tiba-tiba Toby dibawa oleh sebuah robot ke tempat di mana tempat tersebut adalah sebuah markas robot. Di sana, para robot memberitahukan kepada Toby bahwa mereka ingin menyelamatkan para robot dari manusia. Para robot pun memutuskan untuk merekrut Toby sebagai bagian dari mereka, lalu mengganti nama Toby menjadi Astro. Kemudian muncullah anak-anak yang tadi untuk menyelamatkan Toby dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Toby memanggil namanya dengan sebutan Astro. Karena namanya sudah ganti, mari kita ganti juga nama Toby menjadi Astro ya. Anak-anak tersebut membawa Toby ke tempat di mana tempat tersebut terdapat banyak sekali anak-anak yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Mereka semua diurus oleh seorang yang bernama Hanmek. Hanmek pun langsung menceritakan perihal dirinya yang ternyata dia adalah seorang pencinta robot dan pernah bekerja di Metro City bersama ayahnya Astro. Dia pun terlihat belum menyadari bahwa Astro adalah sebuah robot. Keesokan harinya mereka semua bermain bersama di sebuah taman. Astro pun menemukan sebuah robot yang sangat besar. Robot itu bernama Zog.
Kemudian Astro pun memberikan robot itu sebagian dari inti biru yang terdapat di dalam tubuhnya. Tentu saja robot besar itu pun hidup kembali. Scene berpindah memperlihatkan Hamek yang sedang bersama robot barunya untuk melakukan pertandingan robot. Lalu tiba-tiba muncullah Zog yang menginjak robot Hamek, dan ternyata di balik robot itu terdapat Astro serta teman-temannya. Hamek pun langsung menanyakan kepada Astro bagaimana ia bisa menghidupkan kembali robot yang sudah mati. Astro pun hanya menjawab bahwa dirinya menendang Zog, lalu Zog pun hidup kembali. Ketika Hamek hendak mengecek Zog, tanpa sengaja alat tersebut juga mengenai tubuh Astro, membuat Hamek tahu bahwa Astro adalah sebuah robot. Tapi terlihat Astro tidak menyadari bahwa Hamek sudah mengetahui hal tersebut. Astro dan teman-temannya langsung membersihkan Zog dan mempercantik dirinya untuk dibawa ke pertandingan robot esok hari. Esoknya mereka semua datang ke tempat pertandingan tersebut. Di tengah perjalanan secara mengejutkan Hamek melumpuhkan Astro menggunakan alat listriknya. Hamek pun langsung memberitahu kepada teman-temannya Astro bahwa Astro adalah sebuah robot canggih yang berasal dari Metro City. Akhirnya semua teman-temannya tahu dan marah kepada Astro. Kembali kepada Astro yang sudah terbangun dan langsung disuruh Hamek untuk melawan robot-robot yang ada di sana. Astro menolak dan hendak kabur terbang ke atas. Tapi ternyata di atas terdapat sebuah jebakan yang membuat Astro terjatuh. Lalu dengan terpaksa Astro melawan robot-robot itu. Singkat cerita, Astro dapat melawan semua robot yang ada di sana. Lalu Hamek pun mengeluarkan Zog untuk melawan Astro. Astro yang menyayangi Zog tak kuasa untuk melawan Zog dan menyerahkan diri jika Zog ingin menyerangnya. Tapi Zog malah mengelus kepala Astro dan menyerang Hamek. Beruntungnya Astro dapat menyelamatkan Hamek dari Zog. Lalu tiba-tiba datanglah robot-robot milik Presiden Stone yang langsung membawa Astro kembali ke Metro City. Setiba di sana, ia bertemu dengan ayahnya yang hendak mencabut inti biru dari tubuh Astro dan langsung memberikan inti biru itu kepada Presiden Stone. Tapi kasih sayang seorang ayah tidak akan pernah hilang. Ayah Astro langsung berubah pikiran untuk memasukkan kembali inti biru yang membuat Astro bangun kembali dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu datanglah para wartawan untuk menanyakan perihal robot baru yang dimiliki Presiden Stone. Mau tidak mau, Presiden Stone mengaktifkan kembali robotnya itu dengan menggunakan inti merah yang membuat robot itu kembali ganas dan memakan Presiden Stone. Keadaan kota sudah porak-poranda yang diakibatkan serangan robot ganas itu. Astro pun langsung melawan robot tersebut. Awalnya Astro dapat menang dari robot itu, tapi robot ganas tersebut menyerap banyak sekali gedung-gedung yang ada di sana, sehingga membuat robot itu semakin besar dan kuat. Ketika Astro terpojok, datanglah teman-temannya Astro untuk menyelamatkan Astro. Tapi sayangnya, Astro masih bisa ditangkap oleh robot ganas tersebut dan memasukkannya ke dalam tubuh robot ganas itu. Tapi anehnya, Astro malah terpental sangat jauh. Ketika Astro terbangun, muncul ayahnya untuk membawa Astro pergi dari tempat itu. Ayahnya pun menjelaskan bahwa dua inti yang berbeda saling menyatu dapat membuat dirinya dan robot ganas tersebut mati. Tanpa pikir panjang, Astro langsung mengorbankan dirinya untuk menyatukan inti biru dengan inti merah agar robot ganas itu hancur walaupun dirinya juga ikut hancur. Singkat cerita, robot itu pun hancur dan Astro terpental jauh. Ayah Astro dan yang lainnya menuju ke tempat Astro yang sudah tidak hidup lagi. Teman-temannya pun menyuruh Dokter Elephant untuk menghidupkan kembali Astro, tapi tidak bisa karena inti biru itu sangat langka dan tidak ada lagi. Hingga tiba di mana Zog datang dan langsung membagi inti birunya kepada Astro. Seketika Astro pun kembali hidup dan bertemu dengan ayahnya, juga teman-temannya. Mereka terlihat sangat bergembira. Hingga tiba-tiba muncullah para makhluk lain di tengah-tengah kota tersebut. Lalu film pun berakhir.
Oke, segitu dulu pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Thanks for watching and see you the next video guys.